Rania pernah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan jatuh lagi pada seseorang yang datang terlalu sabar. Karena orang paling sabar dalam hidupnya pernah pergi selamanya. Dan malam itu, saat seorang lelaki memilih duduk diam di sampingnya, tanpa menyentuh, tanpa bertanya, tanpa memaksa, Rania sadar satu hal yang menakutkan. Yang paling berbahaya bukan lelaki yang datang dengan rayuan, melainkan lelaki yang membuatmu merasa aman. Tanpa berusaha memilikinya, rumah Rania selalu bersih. Tidak ada barang berserakan. Tidak ada suara berisik. Segalanya tertata. Namun justru disitulah masalahnya. Kerapian itu bukan tanda kedamaian, melainkan tanda bahwa ia terlalu lama mengendalikan diri. Sejak suaminya meninggal, Rania belajar satu hal. Jika hidup dibuat rapi, perasaan tidak akan berantakan keluar. Setidaknya, itu yang ia yakini. Setiap pagi datang dengan cara yang sama. Matahari, udara, sunyi. Rania tidak lagi membenci pagi, namun juga tidak menantikannya. Ia menjalani hari seperti membaca buku yang sudah tamat, namun terus dibuka ulang. Karena belum siap menutupnya sepenuhnya, Arga datang tanpa pengumuman. Bukan tetangga, bukan teman lama. Ia tukang servis pompa air, yang dipanggil Rania saat air rumahnya mati. Datang, bekerja, diam. Tidak banyak basa-basi. Tidak sok akrab, namun ada sesuatu dari caranya mendengarkan yang membuat Rania merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Sudah, kata Arga singkat setelah selesai. Rania mengangguk, membayar, namun Arga tidak langsung pergi. Ia duduk sebentar di kursi teras. Bukan karena lelah, melainkan seperti memberi ruang. Dan entah kenapa, Rania tidak merasa terganggu. Hari-hari berikutnya, Arga sering muncul, kadang hanya mengantar pesanan tetangga, kadang memperbaiki hal kecil tanpa diminta. Tidak pernah lama, tidak pernah berlebihan. Namun kehadirannya mulai terasa, terlalu konsisten untuk diabaikan. Suatu sore, Rania tertawa kecil karena cerita Arga. Dan setelah tawa itu berhenti, dadanya terasa sesak, bukan karena senang, melainkan karena rasa bersalah. Ia merasa seolah sedang mengkhianati kenangan. Hanya karena bisa tertawa lagi, malam itu, Rania membuka album lama. Wajah suaminya tersenyum dari foto. Ia menangis, bukan karena rindu semata, melainkan karena bingung. Apakah hati manusia memang ditakdirkan untuk terus bergerak, meski ditinggal separuhnya? Keesokan harinya, Arga datang, melihat mata Rania sembab. Ia tidak bertanya, tidak menasihati. Ia hanya berkata, "Aku di luar, kalau butuh apa-apa." Kalimat sederhana, namun terasa berat, karena tidak semua orang tahu kapan harus diam. Rania takut pada satu hal, bukan kehilangan lagi, melainkan berharap lagi. Karena berharap berarti membuka pintu, dan pintu yang terbuka bisa kembali ditutup paksa oleh takdir. Mereka duduk bersebelahan saat senja, tidak bersentuhan. Ada jarak kecil, namun cukup dekat untuk merasa hangat. Rania sadar, ia tidak ingin momen itu berakhir. Dan itu membuatnya takut. "Aku janda," ucap Rania pelan. Arga mengangguk. "Aku tahu, dan aku belum tentu siap. Aku juga tidak sedang mengejar apa-apa." Jawaban itu tidak romantis, namun justru menenangkan. Hari demi hari, Rania merasa lebih ringan. Bukan karena bahagia penuh, melainkan karena tidak sendirian dalam diam. Ia belum menyebut ini cinta. Suatu malam, ketakutan datang lagi. Rania hampir menutup pintu, hampir kembali ke kesendirian. Karena itu lebih aman, lebih terkendali. Arga berdiri hendak pergi, tidak memaksa, tidak menahan. Dan justru disitulah Rania merasa goyah. Karena orang yang tidak menahanmu biasanya adalah orang yang paling menghargaimu. "Besok, datang lagi," kata Rania. Bukan ajakan, bukan janji, namun keputusan kecil yang terasa besar di dadanya. Malam itu sunyi terasa lebih tebal dari biasanya. Menatap punggung Arga yang perlahan menjauh. Ada kalimat yang hampir keluar dari bibirnya. Namun ia juga tidak bisa menyangkal. Hatinya mulai membuka celah. Rania belum menyebut ini cinta. Ia menarik napas panjang, membiarkan Arga pergi. Namun ia tahu,
Ia tidak lagi menutup pintu sepenuhnya. Membiarkan Arga pergi. Sekarang pertanyaannya, lebih berani daripada menutupnya rapat-rapat? Atau justru berbahaya bagi orang yang pernah kehilangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena tidak semua luka ingin disembuhkan dengan cara yang sama.